Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Firman Tuhan menyertai kita dalam kegiatan akhir pekan ini. Saya akan bacakan dari Mazmur 19 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Sekali lagi saya bacakan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur mengingatkan kepada kita supaya kita berjalan di dalam hukum dan Taurat kebenaran Tuhan yang telah dititahkan oleh Tuhan. Supaya kita di akhirnya menyukakan hati atau berbahagia. Maka demikianlah tiap-tiap pembacaan firman Tuhan kepada kita selalu ditutup dengan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Takut akan Tuhan adalah awal dari kebahagiaan. Karena itu saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada Tuhan, kepada kita semuanya mengatakan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, hukum Taurat itu berlaku secara universal. Dan bahkan hukum Taurat itu memang sangat-sangat tepat. Dialah induk dari seluruh hukum yang ada di dunia. Maka ukuran kebenaran yang paling hakiki, yang paling tepat, yang paling mutlak adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat dengan sempurna mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah. Dan di satu sisi yang lain, mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Dalam 10 hukum itu, semua hukum kitab undang-undang, hukum pidana dan perdata, semua sudah diaturkan di sana. Hukum Taurat itu kemudian disempurnakan dalam hukum yang utama, atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi ketika ditanyakan, mana yang paling utama dari seluruh hukum Taurat itu? Kesimpulan dari hukum Taurat yang 10 itu dikatakan, kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Dan kemudian hukum emas diperjelas oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 12 di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu inginkan diperbuat orang kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah hukum yang paling utama yang harus kita lakukan. Kalau hukum dan pengetahuan dunia selalu bergeser, tetapi hukum Taurat tetap abadi dulu, besok, dan sampai selama-lamanya. Salah satu yang bergeser dalam hukum dunia boleh kita lihat, yaitu tentang letak tata surya. Dalam zaman sebelum abad pertengahan, manusia berpikir bahwa tata surya itu adalah geosentris, bumi menjadi pusat. Tetapi karena perkembangan, kemudian ilmu pengetahuan, Kopernikus membuat satu penemuan dengan mengatakan, pusat kehidupan tata surya adalah matahari, yaitu heliosentris. Demikianlah kemudian norma, adat, aturan di dunia bisa bergeser dan disesuaikan dengan zamannya. Tetapi hukum Taurat Tuhan, titah Tuhan itu selalu tepat, tidak bergeser sesuai dengan zaman, tapi zaman yang kemudian menyesuaikan diri dengan aturannya. Dan lebih daripada itu, hukum Taurat Tuhan itu karena tepat, pasti akhirnya membawa kepada kebahagiaan. Yang kemudian, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Perintah yang murni, mengaminkan dan menjamin masa depan kita. Dan masa depan yang terjamin akan membuat mata kita penuh bercahaya. Karena apa? Karena di sana ada jiwa yang optimis. Karena besok lebih baik daripada hari ini. Hanya orang yang penuh pengharapan yang memiliki mata yang bersinar-sinar. Maka karena itu, mari kita lakukan perintah Tuhan. Mari kita lakukan hukumnya. Karena apa? Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Selamat lakukan perintah Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman yang Tuhan beri kepada kami yang menjamin kebahagiaan. Terima kasih juga atas perintah yang Tuhan beri kepada kami yang menjamin masa depan dan menyediakan pengharapan bagi kami. Sehingga hidup kami sekarang berbahagia, mata kami bersinar-sinar. Maka
Kiranya dalam kehidupan sekarang ini kami bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tetap berdoa. Sempurnakan ibadah kami, dan kiranya Tuhan kuatkan kami melakukan semuanya itu hanya dengan penyertaan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.